Hello, good morning, class 8. Welcome to the Mr. Andrews English class. And how are you today? Yes, I wish you are really good. So today we are going to learn a material that has been delivered before in the first semester, but we will talk about this natural closure now. And the title of the material is Recount Text. Please pay attention and take a look at my presentation. Now, so, recount text. So, what is recount text? Text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Kemudian, nah itu bisa seperti camping, ketika kalian menceritakan pengalaman kalian bercamping, ataupun ketika kalian went to the zoo, ketika kalian ke kebun binatang, ataupun ketika kalian had a vacation with your friends, vacation liburan ke pantai. Nah, ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama itu adalah personal recount. Nah, what is personal recount? Itu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Jadi, ketika kalian menulis recount text, kalian menceritakan pengalaman pribadi kalian, dan kalian adalah seorang penulisnya. Nah, for example, vacation in Bali, or trip to the zoo, or maybe watching movie in theater. Nah, yang kedua itu adalah factual recount, atau menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi, really happened. Nah, contohnya seperti apa? Nah, mungkin kalian ingin menceritakan pengalaman kalian melihat gerbong kereta api yang terbakar, atau teman kalian yang mengalami kejadian yang kurang baik, contohnya rumahnya kebakaran, atau kalian menceritakan tentang teman kalian yang tenggelam, mungkin seperti itu. Intinya itu menceritakan tentang pengalaman yang kejadian yang benar-benar terjadi. Yang ketiga adalah menceritakan kisah hidup seseorang atau biographical recount. Nah, ini sangat banyak kadang kita temui di toko-toko buku tentang biographical recount. Nah, seperti apa? Itu seperti Life and Times of Ki Hajar Dewantara. Jadi kita menceritakan tentang Ki Hajar Dewantara seperti itu, and many more. And the last is imaginative recount. Menunjukkan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Ini kadang kalian pernah nggak sih when you were dreaming in the night, and then after that, or you will tell the story of your dream. Ketika kalian bermimpi malamnya, kadang-kadang paginya itu kita menceritakan tentang mimpi kita kepada orang-orang. Nah, itu yang dinamakan imaginative recount. Nah, in making a text, in writing a text, of course it has purpose. Why? Seperti itu. Nah, apa sih? Why is the text written? Kenapa teks ini ditulis? The text is written for what? Teks ini ditulis untuk apa? What is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Nah, pertanyaan ini semua adalah mengapa teks ini dibuat. Nah, the first is to share unique or unusual experience, untuk menceritakan kembali kepada pendengar ataupun pembaca tentang pengalaman kalian yang unik dan tidak biasa. Nah, sometimes we talk to others about our unique and unusual experience. Itu adalah a common behavior dari semua orang. Ketika kita mempunyai pengalaman yang unik atau pengalaman yang lucu, kita akan menceritakannya kepada orang-orang. Nah, yang kedua adalah to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali pengalaman-pengalaman hidup kalian yang sangat
sulit untuk dilupakan ataupun sangat memorable seperti itu. And the third is to keep information about an incident. Ini memberikan informasi tentang insiden yang pernah terjadi. And the last is to make the readers learn something. Every writer wants their work to be appreciated by others. Semua penulis itu mau bahwa tulisannya itu dihargai oleh pembaca dan pastinya memberikan readers advice, memberikan penulis, memberikan pembaca pelajaran-pelajaran. Nah, makanya itu akan membuat para pembaca belajar sesuatu atau mendapatkan pesan-pesan dari apa yang kita tulis. Jadi itu adalah tujuannya. Ada 4. Nah, so how is the generic structure? Bagaimana struktur dari recount text ini? Yang pertama ada orientation. Nah, ini yang dimuat di sini adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, untuk orientation ini kadang kita pakai pada pembukaan recount text. Di situ kita akan include siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, for example, ini there's a story entitled is Holiday in Jeju. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Ini adalah pembuka untuk recount text pada cerita ini. Nah, ketika kita melihat pada orientation yang terinclude harus ada siapa, atau who, where, and when. Itu sudah ada informasinya di dalam bagian ini. Last month itu menginformasikan when, Saripudin and his friends itu who, and spend their holiday in Jeju Island itu adalah jawaban dari where, di mana. Sudah mengerti sampai di sini? Good. Nah, yang kedua adalah events, rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Pastinya ketika kita menceritakan pengalaman pribadi kita atau menceritakan sesuatu kejadian kepada seseorang, itu pastinya harus ada rangkaian peristiwa atau susunan peristiwanya. Contohnya dari A, kemudian kenapa, kemudian B, kemudian kenapa, kemudian dan selanjutnya. Nah, take a look at this example. Holiday in Jeju. Yang pertama itu Saripudin and his friend had lunch together, and then Saripudin and Jono played toy ship and on the lake, and then after that Jono and Juki painted a picture, and then Junaidi and Jumadi played canoe, like that. Nah, ini adalah rangkaian peristiwa yang ada pada recount text atau yang kalian ingin ceritakan. Jadi harus ada rangkaian ceritanya. Kemudian yang terakhir adalah reorientation. Biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami. Pada generic structure of recount text yang terakhir itu adalah reorientation. Kadang terdapat pada paragraf yang terakhir. Itu kita menceritakan apa yang kita rasakan atau kita menyimpulkan apa yang kita rasakan dari peristiwa yang kita alami. Contohnya, they were very happy. Mereka sangat senang. Kenapa sangat senang? Karena mereka pergi liburan, mereka melakukan banyak kegiatan dan lain-lain. Nah, kita pindah. Sekarang ada language features. Apa saja sih kebahasaan apa yang digunakan dalam recount text? Yang pertama adalah past tense. Nah, kalian sudah mempelajari past tense itu bagaimana? Past tense itu kita memakai verb to. Karena kenapa? Kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Nah, contohnya di sini adalah I went to Bali last week. Nah, kalau kita pakai present tense, itu adalah I go to Bali. Tetapi karena di sini language features-nya adalah past tense, dia berubah menjadi I went to Bali last week. I spent my holiday in Bandung. We were very happy. Kemudian yang kedua adalah adverb of time.
Jadi harus ada adverb of time. Untuk apa? Agar orang tahu kapan peristiwanya terjadi walaupun terjadi pada masa lampau. Yang pertama adalah last week, 2 years ago, 5 months ago, atau kalian bisa menggunakan adverb of time yang lain. Contohnya, 3 years ago, 5 years ago, a month ago, dan lain-lain. Kemudian ada action verb. Action verb ini pasti diperlukan dalam konteks agar penulis bisa menceritakan kegiatan-kegiatan apa saja atau action-action apa saja yang dilakukan oleh si penulis atau orang yang diceritakan di dalam konteks. Contohnya play, work, about, bermain, bekerja, belanja, membeli, walk, berjalan, write, menulis, dan lain-lain. Kemudian ada conjunction. Conjunction ini adalah kata penghubung. Kenapa diperlukan kata penghubung? Agar kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu mempunyai kesinambungan atau berhubungan. Contohnya, after that, then, next, etc. Nah, here's the example of the context and the generic structures and the future language. Nah, pada bagian ini, orientation, events, and and reorientation itu adalah generic structure. Kalian bisa lihat di sini generic structure-nya. Ada yesterday untuk menginformasikan when, my family and I untuk who, and zoo untuk when. Jadi yang kita pelajari tadi, orientation semua terinclude di sini. Kemudian events, ada beberapa kegiatan, kemudian reorientation. Perasaannya bagaimana? They were very tired but happy. Nah, untuk di sini ada adverb of time. Kalian lihat yesterday, itu adverb of time. Participannya, my family and I. Conjunction-nya ada after, when, before, during. Past tense dan action verb itu kadang-kadang sama. Karena itu kita membahas tentang action ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Okay, thank you for today, and I'm gonna upload this recording of our meeting today, so that you can learn more again and again if you don't get what I explained today. And for those who are not attending my class today, you also can watch the recording of this meeting. Okay, thank you. Stay healthy and keep praying for this pandemic. And I wish you all the best. And yeah, I hope we will meet sooner. And then, okay, God bless you and goodbye.